Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan penyuluhan seputar pengelolaan sampah. Sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah, nama saya Zafia Hanum. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Lanjut ke materi, sampah. Sebagai negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia ini, Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar untuk dihadapi. Sebagai negara tropis yang memiliki lautan yang luas, banyak ekosistem yang dipertaruhkan. Jika tidak diatasi dengan baik, maka sampah pun dapat berujung bencana alam dan juga dapat merusak ekosistem. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang baik, kita cari tahu dulu nih pengertian dari sampah. Sampah merupakan material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Sampah juga merupakan benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Tidak sedikit dari sisa material tersebut membuat terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, kalau sampah-sampah tadi udah menumpuk, alhasil dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, di musim pandemi yang seperti ini, kita harus selalu menjaga diri kita dan juga menjaga kebersihan lingkungan agar kita tetap sehat dan tidak terkena virus, dan juga menjaga kesehatan selalu dengan memakan makanan yang sehat tentunya. Nah, contoh dari sampah itu sendiri, ini saya mempunyai gelas aqua. Di sini sudah kosong karena air minumnya sudah diminum. Lalu gelas kosong ini, gelas plastik ini sudah menjadi sampah karena sudah tidak terpakai lagi. Namun, karena di sini kita membahas tentang pengelolaan sampah, ini bisa dikelola dengan cara bisa dibuat karya dari bahan gelas plastik ini. Ini bisa dibuat aksesoris yang ada di jendela, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pembagian sampah. Sampah dibagi menjadi 3. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan juga ada sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dikeluarkan atau yang berasal dari makhluk hidup. Sifatnya itu mudah terurai, dapat membusuk, dan terurainya itu relatif singkat. Contohnya daun-daunan, lalu kulit buah, sayur-sayuran juga itu merupakan contoh organik, sampah organik. Nah, kenapa sampah organik itu mudah terurai? Karena sampah organik itu mengandung zat kimia yang sifatnya lebih stabil, sehingga sampah organik ini akan mengendap dengan mudah masuk ke sungai, tanah, ataupun danau. Sampah organik ini juga bisa menghasilkan pupuk kompos dari sampah sayur-sayuran maupun kulit buah, seperti itu. Selanjutnya, pembagian sampah yang kedua yaitu anorganik. Tadi kita udah bahas sampah organik yaitu yang mudah terurai. Sekarang anorganik. Anorganik itu merupakan sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Dan sampah ini memiliki sifat yang tidak mudah terurai atau tidak mudah busuk. Jenis sampah ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai. Maka pengelolaan sampah anorganik ini membutuhkan waktu yang lama dan juga perlu diperhatikan
dimanfaatkan oleh kita, oleh masyarakat sekitar. Nah, contoh dari sampah anorganik itu seperti plastik, terus botol plastik tadi ya, kaca, kaleng, atau berbahan dasar kertas. Seperti halnya sampah plastik. Sampah plastik itu penguraiannya membutuhkan waktu selama 1000 tahun untuk bisa terurai. Jadi apabila kita membuang satu sampah plastik itu membutuhkan 1000 tahun. Apabila sampah plastiknya banyak, berarti harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kurangilah untuk menggunakan sampah plastik. Kita harus menggunakan tas yang berbahan dasar kain, karena itu juga untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, selanjutnya yaitu sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 seringkali disebut mengandung zat atau bahan anorganik yang berbahaya. Sampah ini seringkali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar kita memperlakukan jenis limbah ini sama seperti kita memperlakukan sampah anorganik atau organik. Padahal konsekuensi jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kesehatan sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan juga sampah B3. Contoh dari sampah B3 yaitu baterai bekas, oli bekas, atau aki bekas. Jadi karena kita udah mengetahui sampah organik seperti apa, sampah anorganik itu bagaimana, dan sampah B3 itu seperti apa, maka sebagai warga negara yang baik tak hanya mengetahui definisi atau macam-macam dari sampah itu sendiri, tetapi kita juga harus mempraktekannya. Apabila habis minum botol atau aqua gelas seperti ini, kita taruh di sampah yang anorganik. Kalau kita habis makan buah, kulitnya kita buang di sampah organik. Kalau misal baterai remote habis, kita baterai yang habis tadi kita taruh di sampah B3 seperti itu. Jadi ada tempat masing-masing buat sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3 seperti itu. Oke, tak hanya dibuang ke tempat sampah, tetapi kita juga bisa mengelola sampah itu sendiri. Misal tadi sampah organik, kita bisa mengelolanya dengan cara pupuk kompos. Bisa dibuat pupuk buat tanaman seperti itu. Kalau untuk yang anorganik atau yang B3 itu kita bisa mengelolanya dengan cara mendaur ulang. Misal seperti tadi, seperti botol aqua gelas ini bisa dibuat karya, dan itu juga dapat menghasilkan uang karena dijual kembali seperti itu. Kalau enggak, kita bisa membuat karya dengan menggunakan baterai bekas atau aki bekas. Cukup materi penyuluhan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, atau dalam penyampaian saya kurang memahamkan atau salah bicara. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.